Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Zarkasi, batasi pertanyaan hanya orang dua, tapi kecolongan satu orang tanya dua, harusnya itu orang dua dan satu-satu. Begini ya, jadi di semua tafsir hampir yang divonis neraka selamanya, meskipun diistilahkan fasaku, itu tetap maknanya itu kafir. Saya ulang lagi ya. Saya beri contoh ya, karena ini memang harus terbiasa. Misalnya orang yang datang dengan kebaikan sama Allah disebut misalnya punya pahala 10, disebut hasanah. Terus wa man jaa bisayiati fakubat wujuhum finnar. Sayi'ah itu makna dasarnya itu jelek, tapi kalau punya akibat sampai di neraka selamanya, berarti sayi'ah di sini bermakna kufri, bermakna kafir. Begitu juga seterusnya kata-kata fasaku atau zalamu yang secara watil lughat itu adalah kesalahan atau keluar dari taat normal. Kalau ancamannya itu neraka selamanya, berarti fasek kelas tertinggi yaitu syirik. Saya punya padanan itu karena kita semua menghafal Quran, misalnya wala ta'kulu mimma lam yuzkar, misalnya ismu wahi alaihi, terus disebut wa innahu lafisqun. Itu kata Imam Syafi'i maknanya kamu jangan makan hewan yang disembelih tidak menyebut asma Allah, bersamaan dengan itu malah menyebut asma yang lain. Karena fiskun di Quran itu dimaknai au fiskon uhilla li ghairillahi bih, penyembelihan yang menyebut nama selain Allah. Artinya begini, ketika seseorang diskusi tentang tema iman, kesalahan dalam iman itu apa? Ya kesalahannya syirik. Jangan bilang misalnya gini, kesalahannya nyupir itu keloloden duri ikan, kan enggak pas. Kesalahannya nyupir ya ada nginjak rem sampai kecelakaan. Jangan kesalahannya nyupir itu keloloden duri ikan. Nah, kalau tema itu iman dan kafir terus disebut Anda salah dalam beriman, ya berarti syirik taruhannya, karena temanya iman. Tapi kalau temanya Anda salah dalam berpuasa, ya tidak sah puasanya. Anda salah dalam sholat, ya tidak sah sholatnya. Jadi belum bima yunasibu. Sehingga ini saya juga lihat di tafsir disebut fasaku bil kufri wat takdzir, dia melakukan kekafiran dan mendustakan Quran atau mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar kefasikan, irtikabul kabair atau irtikabus shagha'ir, melakukan dosa-dosa yang sampai dia tidak syirik. Kalau sampean tanya kenapa fasik yang makna dasarnya keluar dari taat kok maknanya syirik dalam ayat itu? Satu, indikasinya dia di neraka selamanya. Padahal selama dia mukmin pasti suatu saat masuk surga. Kedua, tentang pembatasan tema. Misalnya kesalahan orang pakai baju, ya kesalahannya mungkin kewale atau kancing yang atas dipakai kancing di bawah. Masa kesalahannya orang baju itu tadi tersedak duri, kan temanya berbeda. Nah, di tema-tema itulah yang menentukan fasaku evi apa dalam konteks apa, seterusnya dan seterusnya. Ya, saya kira itu jelas. Semoga ini menjadi maklum untuk tema-tema yang waman ja'a bisayiati, masa datang dengan kejelekan saja fakubat wujuhum finnar, ya itu mesti syirki atau dengan apa, dan itu banyak termasuk ayat-ayat orang-orang yang ketemu Allah dalam keadaan membawa sayiat itu tidak diampuni, maksudnya sayiat di situ pasti kafir. Kenapa diartikan kafir? Karena ada kaidah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi makanya saya tadi muji guru-guru kami sistem pendidikan di pesantren-pesantren Indonesia, muqarrarat, materi pelajaran itu banyak. Sehingga barokahnya materi ini menjadi kaidah untuk menentukan lafaz umum ini maknanya apa, konteksnya apa. Ya, saya kira demikian. Saya hormati teman saya, teman diskusi, juga guru kami, Dr. Kiai Abdul Ghafur, Bapak Zarkasi, dan semua yang ikut kajian ini. Terima kasih atas ilmu yang diberikan Bapak Mukhlis Hanafi tentang Imam Suyuti, tentang Itqan. Insya Allah itu menjadikan kita mantap lah. Orang-orang kemenak yang bisa baca kitab ya banyak. Tadi bacanya ya benar semua. Mas Zarkasi juga benar semua. Supaya orang tahu lah. Begini, kenapa saya ambil tema ini, Mas? Semua orang Muslim pasti inginnya itu nggak tersiksa dengan hal-hal yang mengganggu. Mereka yakin bahwa Quran tidak mungkin kontradiksi, tapi faktanya ada ayat yang secara lahir itu kontradiksi. Sehingga kita mau tidak mau harus mengkaji. Kalau dalam bahasa Pak Mukhlis, kita naik kelas lah, jangan takut.
itu susah atau hal yang berat. Tapi kita harus lalui. Kita bisa bikin mukadimah misalnya begini. Saya di pondoknya Gus Sofur ini di sekitar termasuk ngajar Balaghatul Quran. Misalnya saya ngaji etkon, di antara kekaguman saya pada etkon, dulu saya ngaji banget. Kecil, catatan-catatan kecil tentang etkon. Sayyidina Umar itu masuk Islam, itu ketika dengar saudarinya atau keluarganya membaca surat Toha. Dia masih kafir. Gara-gara dengar bacaan Quran, surat Toha, terus menjadi Muslim. Dan banyak juga orang-orang kafir yang menjadi Islam karena dengar Quran. Sementara mereka tidak punya perangkat takwa karena masih kafir. Dan Quran sendiri memaklumatkan hudal lil muttaqin, manfaatkan Quran yang ambil manfaatnya hanya mereka yang takwa. Kemudian di ayat lain disebut hudal linnas. Quran itu memberi petunjuk pada manusia yang takwa maupun yang enggak takwa bisa infial kalau dalam bahasanya Mutawalli Sya'rawi bisa infial, bisa kena pengaruh efek Quran. Lalu solusinya adalah ilmu balaghah. Kalau hudal linnas faktanya orang kafir menjadi Islam karena dengar Quran, berarti lil muttaqin artinya itu iktifa. Ala hadi qauli ta'ala sara bila taqikumul harra wal barda. Hudal lil muttaqin wa ghairihim. Jadi banyak juga ulama yang mengebabkan lil muttaqin di bab iktifa. Buktinya ada orang tidak muttaqin tapi dapat ihtidak, dapat hidayah dari Quran sehingga dimaknai lil muttaqin wa ghairihim, dianggap min babil iktifa. Ada juga cara pandang ulama untuk melihat kontradiksi ini lil muttaqin sama hudal linnas, bagaimana yang dikatakan Imam Shawi. Orang yang iman apapun faseknya dia itu termasuk muttaqin. Dia ittaqa a'lal manhiyat. Dia menghindari sesuatu yang sangat dilarang Allah, yaitu syirik. Jadi fal mu'minuna kulluhum atqiya. Semua orang mukmin apapun faseknya dia adalah orang yang takwa karena dia sudah menjauhi a'lal manhiyat, yaitu syirik. Dan dia melakukan a'lal makmurat, yaitu iman. Sehingga dengan dengan definisi seperti ini, porsi seperti ini, kayaknya semua kita ini muttaqin. Meskipun ya banyak yang nggak percaya karena mungkin kita yang macam-macam itu, tapi bisa juga asyirka sudah melakukan a'lal makmurat, yaitu iman. Hal-hal seperti ini kita harus punya nyali untuk mengungkapkan gimana ini ada hudal linnas, yang satu hudal lil muttaqin. Dari keresahan nyari jawabannya dari guru-guru kita juga dari referensi. Karena saya sendiri juga ngajar di BG yang notabene juga dipimpin diamanatkan Bapak Mukhlis Hanafi oleh Bapak Qures oleh Habib Ali. Saya juga sering diskusi sama Pak Arifin di BG. Dan saya tentu sebagai dia juga dengar banyak keluhan teman-teman santri yang masih mengkaji tafsir, mengkaji Al-Quran. Jadi saya mohon kajian-kajian balaghah ini diutamakan bagaimanapun Quran ini bilisanin Arabi mungkin. Misalnya juga lagi kunu qiradatan khasiin. Kalau misalnya secara faktual itu tidak ada orang yang pernah jadi kera, ya sudah lafaz itu dianggap kayak tasbih baligh dengan membuang wajah tasbih dan adat tasbih. Orang kalau terlalu jelek mungkin tidak lagi dibahasakan kal qirodah tapi qirodatan. Orang yang tidak terlalu ganteng mungkin masih dibahasakan kal komar. Kalau ganteng sekali disebut zaitun komarun atau zaitun samsun, itu sudah adat bahasa Arab. Kalau tasbih itu baligh, itu adat tasbih dan wajah tasbih dibuang. Berarti bisa saja kalau secara fakta tidak pernah ada periode orang yang dikutuk jadi kera, berarti kunu qiradatan khasiin. Recording in progress. Dari segi perilaku atau mental qiradatan khasiin, dan wajah tasbih dibuang, adat tasbih dibuang karena untuk meningkatkan kualitas balaghah atau baligh. Demikian seterusnya sehingga kita tidak akan menemukan kontradiksi dalam Al-Quran. Di sini karena pakai kitab ya, saya termasuk pengagum kitab Itqon dan memang saya milih Itqon karena ya di semua pondok diajarkan dan milih khususnya bab ini memang yang benar-benar harus ada yang memulai mengkaji. Di sini diceritakan ada seseorang datang, ini karena tadi dikatakan Pak Mukhlis acara ngaji, ada orang datang ke Ibnu Abbas. Orang itu bilang, ra'aitu asya'a takhtalifu alayya minal Qur'an. Saya melihat sesuatu hal banyak yang ternyata itu berbeda-beda. Faqala Ibnu Abbas ma huwa, terus asyakkun qala laisa bi syakkin walakinnahu ikhtilafun. Terus hati makhtalafa alayka min dalik. Kemudian orang itu
Ditanya, apa kamu ragu Quran? Enggak, tapi saya janggal karena banyak yang ta'arud atau tadorub tadi dalam bahasa Pak Mukhlis tadi. Sekolah asma'uha yakul semalam takun fitnatuhum illa angqalu wa rabbina ma kunna musyrikin. Ada orang ketika ketemu Allah masih bisa nipu, ya Allah saya tidak pernah musyrik. Sementara di ayat lain diterangkan wala yaktumuna wa haditsa, bahwa orang ketika di depan Allah sama sekali tidak bisa bohong. Ada ayat fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Ketika menghadapi hisab mereka saking sibuknya tidak bisa saling tanya. Tapi ternyata ada ayat lain yang mengatakan wa aqbala ba'du ala ba'di yatasaalun. Ada periode di mana saling tanya. Jadi kemudian itu mengganggu si Sa'il tadi. Bagaimana itu? Terus jawab, tadi seperti yang dikatakan Pak Mukhlis, ada periode di mana saking sibuknya mereka tidak saling tanya, tapi ada periode mereka saling tanya. Ada periode yang di mana nasab itu tidak ada pengaruh sama sekali, tapi ada momentum, ada hal-hal tertentu yang nasab. Itu dengan dijawab seperti solusi Pak Mukhlis tadi, dia tidak makan nasi di waktu ini, mungkin makan di waktu yang lain. Itu di sini disebut finnafkhotil ula, itu orang masih bisa bohong, finnafkhotis saniyah tidak bisa. Jadi dijawab pakai waktu. Lalu saya sebagai kiai yang nekuni di pesantren juga selalu nunggui santri. Memang paling enak menjawab ikhtilaf seperti itu memang ilmu balaghah. Satu, rasa kita sebagai manusia itu kan sama di Arab maupun di Indonesia semuanya sama. Saya kalau nyontohkan di santri-santri itu, ini contoh lucu tapi yang mudah difahami. Itu kalau orang dilangkai temannya dulu ketika kita di pondok, kalau dilangkain temannya baru kaki atau perut masih saking mantelnya orang itu bilang kayak kera gitu, karena tidak punya akhlak. Tapi kalau kita dilangkai kepala kita itu saking mantel kita bilang dasar kera gitu. Jadi tingkat mantel yang serius itu wajah tasbih dan adat tasbih sudah dibuang. Sama, ketika Allah menganggap orang kafir sama sekali nggak mau mendengar kebenaran, dikatakan sumun, bukan lagi kasumi. Bukmun, bukan lagi kalbukmi, umyun, bukan lagi kalumyi. Karena saking mereka tidak mau mendengar kebenaran, tidak ngomong kebenaran, juga nggak mau sumun, ya dia nggak pernah ngomong kebenaran, juga nggak pernah mau mendengar, juga tidak pernah mau melihat. Nah, hal-hal seperti ini menjadi kita tidak perlu berdebat. Apakah pernah ada periode orang dijadikan kera? Nah, kalaupun ada kita ngikuti semua orang yang musihu itu tidak sampai hidup 3 hari. Berarti tidak pernah ada periode kera yang mashu, yang hasil mashu dari manusia itu hidup karena setelah 3 hari mati. Berarti ya hakikat kunukirotatan khasin. Kalau fakta itu enggak ada, kita masih punya solusi itu tasbih balik sehingga kata kalkiroda dibuang atau kiroda mental mereka atau hati mereka dan sebagainya. Tapi apapun itu saya mohon semua pencinta Quran kita mengkaji, mau belajar, mau mendengar. Lalu tadi juga disinggung Pak Mukhlis Uni Rasem itu, saya pernah menulis dokumen Rasem Utsmani dari berbagai perpustakaan di Mekah maupun dari Yaman yang memang benar-benar bentuknya Rasem Utsmani ditemukan zaman Sayyidina Utsman. Memang kan ilmu-ilmu yang mungkin sudah enggak dikaji itu ya fihi rijalu, ya ada orang-orang yang masih mengkaji. Misalnya orang sekarang mungkin janggal ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, misalnya ada saja di antara qari sab'ah yang membaca kuf'an atau kufuwan. Karena setelah Imam Khalil bin Ahmad Al-Faruhidi itu menulis Hamzah dengan Rasul Ain, kufuwan itu ditulis pakai wawu kok dibaca kuf'an. Juga sebaliknya yang ada Hamzah ternyata agak dibaca. Nah ini memang saya juga agak bisa membayangkan kesulitan Pak Mukhlis dan kawan-kawan di Lajnah Pentasbih. Bagaimana mungkin kita menulis Rasem Utsmani sementara kita tahu Hamzah itu tidak ada. Hamzah yang Rasul ini tidak ada. Karena orang Arab itu bilang ja'a umru'un, niatnya Hamzah ala suratil wawi, bilang ro'aitu imro'an, niatnya alif. Niatnya Hamzah suratil alif, marotu bimri'in, niatnya itu Hamzah ala suratil ya. Sehingga Hamzah memang huruf yang enggak punya bentuk. Lalu setelah kita memilih sebagai muhammis, orang yang menghamzahkan itu, mau tidak mau harus nulis dengan Rasul ini. Kita baca wanab bihum andaifi Ibrahim.
Tapi tetap saja di Rasul Utsmani suratul ya. Ya kayak adzibu karena di Rasul Utsmani suratul ya ada yang baca zib. Begitu juga hayy ta'alak dan seterusnya dan seterusnya. Memang kajian seperti itu juga fihi rijalu karena punya tantangan yang luar biasa. Di Itqan sampai diterangkan masalah hamazat itu, masalah hamzah katanya layak fiha mujalladun wahid. Menulis hamazat jumlahnya itu tidak cukup 1 jilid. Oke, itu tidak dalam bahasan kita, tapi saya senang itu di muqaddimai supaya suatu saat memang dikaji. Kenapa kita milih? Makanya ketika Kemenak mengharuskan Rasul Utsmani yang bingung juga kita sebagai orang Indonesia yang dulu pakai Quran cetakan India, Kudus, yang semuanya ada Rasul Utsmani katanya. Padahal Rasul Utsmani yang sekarang pun mau tidak mau harus nulis ada hamzah yang Rasul Aini untuk yang mau tidak mau kita menghilang. Jadi lain yang baca Quran mangkel karena nggak punya ruang kan setelah ditulis kufuan biwahiri Rasul Ain tanpa ada tulisan hamzah. Ya kita tidak tahu solusinya gimana, memang nggak ada pilihan dalam hal seperti itu. Nah, terus kita kembali ke tema ini. Maudhi'un akhar. Ini yang mungkin kalau ada ilmuwan ya, ada ilmuwan yang meyakini misalnya penciptaan langit bumi itu tidak 6 hari dengan makna per hari 24 jam. Tapi 6 hari itu artinya 6 tahap besar. Yang per harinya bisa saja senilai 1000 tahun atau selama 1000 tahun. Ternyata zaman itu Ibnu Abbas juga di antara jawabannya, ini saya baca supaya jadi berkah. Ibnu Abbas qol, seterusnya Ta'ala rajulun Ibnu Abbasin an qaulihi ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin wa qaulihi ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Pertama beliau tawakuf hanya menjawab huma yaumani dzakarahuma wa fi kitabi Allah a'lamu bihima. Tapi beliau pernah menjawab juga anna yaumal alfi huwa miqdaru sairil amri wa urujihi ilaihi wa yaumul alfi fi suratil haji wa ahadul ayyam as-sitta allati khalaqahu fiha as-samawat wa yaumul khamsin alfan wa yaumul qiyamah. Jadi saya sendiri terus waqal yaumul qiyamah hisabu khamsin alfasana wa samawat fi sittati ayyam kullu yaumin yakunu alfasanatin. Jadi misalnya kita akademisi yang cerita yang mungkin percaya Big Bang atau percaya teori yang macam-macam, sebetulnya secara lughat saya tidak tahu apa secara faktual, kita tidak bisa mengatakan secara faktual yang kita tidak tahu. Secara lughat bisa saja 6 hari itu adalah per hari senilai 1000 tahun kata Ibnu Abbas. Artinya kata yaum itu kan kullu yaumin huwa fisan, kullu khinin wa kullu waqtin huwa fisan, bukan setiap 24 jam. Ketika ada peristiwa besar yang peristiwa itu terjadi 10 hari atau 30 hari disebut Yaumah Hunain, Yaumah Badrin, bukan 24 jam saja itu 4 hari, 5 hari. Atau peristiwa besar Yaumul Malhamah, itu kan bisa sekian hari. Jadi kata Yaumun tidak harus 24 jam. Tapi harus dibiasakan menjawab menurut lughat, karena kita tidak ngerti hakikat. Sehingga di antara saran Profesor Syihab itu sering ngendikan, jangan pernah meyakini satu teori ilmu atau mendustakannya dengan dalil-dalil Quran. Takutnya kita yang membenturkan Quran dengan teori ilmiah. Makanya saya lebih suka, saya pengajar balawah di pondoknya Abu Sofur, di pondoknya guru saya Kiai Haji Maimun Siber. Saya sampai sekarang paling senang itu lughat. Karena Quran dilisanin Arabi mungkin. Nanti kalau secara faktual yaum itu adalah 1000 tahun, berarti penciptaan langit bumi misalnya fikul yaumin senilai alfusanatin. Di kitab Itqan masih ada keterangan seperti itu. Dan nanti kalau faktanya yaumun itu benar-benar 24 jam karena Allah ala kulli syai'in qadir, ya enggak masalah, memang secara lughat mungkin semua. Jadi ada banyak solusi untuk menyikapi ta'arudul ayat atau ta'arudul ayatin dan sebagainya. Saya ulang lagi karena ini wilayah-wilayah yang menurut saya paling aman dikatakan secara lughat mungkin demikian. Karena kalau kita ngomong secara faktual atau secara fakta, sama-sama kita tidak tahu dan tidak bisa membuktikan. Saya ulang lagi, di sini jelas Ibnu Abbas jawab, anna rajulan qala lahu haditsni ma haula'il ayat. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana sama yudabbirul amra minas sama ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasana. Terus ada wa inna yawman 'inda rabbika alfasana. Qal yaumul qiyamati hisabu khamsina alfasana was samawati fi sittati ayyam kullu yaumin yakunu alfasanatin dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mohon tidak
Tidak saatnya juga tidak mungkin ada saat kita dibolehkan membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Masyhur kan hadis ketika berdebat sahabat, ayat ini bolehkan ini, kalau ayat ini ngarah ini. Nabi keluar, beliau marah, beliau duka, abi hada umirtum, abi hada seterusnya antadribu kitab bawah ba'dahu bibatin. Kamu tidak boleh membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Nah menurut saya sering matur Gus Zofur pentingnya mengajar Quran yang ahli fikih. Misalnya kalau kita bilang, yang penting kita Quran, jangan hadis. Ya tidak bisa seperti itu. Misalnya masa kita mengharamkan hanya jam'u bainal ukhtain, hanya karena alasan di Quran hanya ada ayat wa antas mau bainal ukhtain. Tapi setelah dianalisis bainal ukhtain itu min itlaqil ba'di wa iradatil kul, artinya wa antas mau bainal mar'aten sing bainahuma mahramiyatun, tidak boleh mengawini dua orang perempuan yang di antara keduanya ada hubungan mahram. Zaman itu Nabi hanya menambahkan wala bainal mar'ati wa amatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Begitu juga kalau kita pegangan Quran anak tiri yang enggak boleh dikawin itu warobai bukumul lati fi hujurikum. Tapi setelah kita ngaji balaghah kata fi hujurikum lil ghalib. Sehingga asal robibah yang ibunya sudah kita kumpulin ya tidak boleh dikawin fi hujurina atau tidak fi hujurina, fi hujurikum atau tidak fi hujurikum. Nah, berkahnya kita ngaji urut. Ya ini barokahnya saya ngaji Mbak Maimun, banyak Gus Zofur juga ngaji Bapak, ngaji orang tua saya di komunitas keluarga kami. Memang muqarrarat itu penting. Ya ini saya narasumber tapi sudah gaya kiai karena mau tidak mau ilmu seperti ini solusinya itu kita harus setengah apal takrib, setengah apal durusul balaghah, setengah apal usul fikih, paling tidak lumak lah tulubul usul. Sehingga nanti ta'arudnya Quran ini menjadi minim karena kita tahu duduk perkaranya ini apa sih? Apa taksis, apa apa saja lah, tetap itu otomatis jadi solusi. Jadi nggak usah ribet gitu karena ya tadi tetap ada panduan. Jadi ini lafaz ini disebut lil ghalib apa untuk linafyi wirihi. Kalau linafyi wirihi ada mafhum mukhalafah. Tapi kalau hanya sekedar lil ghalib ya sudah warobai itu kumulati fi hujurikum. Ya meskipun enggak fi hujurikum karena kita tahu kata itu disebut lil. Itu juga wa antasma'u bainal ukhtain. Lafaz ini disebut pakai ghalib. Normalnya orang menikah, kalau nikah mbaknya itu kayaknya adiknya masih cantik, melihat nikah adiknya itu kayaknya mbaknya masih cantik. Tapi kan nggak perlu dilarang, jangan nikahi Sri dan mbahnya. Masa kita cinta sama anak 17 tahun juga mbahnya yang 70 tahun, itu nggak usah dilarang pun kalau orang normal ya nggak kepikiran kan. Jadi nggak perlu apa ngendikan wa antasma'u bainal mar'ati wa jaddatiha. Masa iya gitu. Jadi kalau bainal ukhtain ya masih agak-agak gimana. Kalau di Jawa kan ada munggahi, ada ngeduni. Mbaknya mati mungkin ada orang tertentu yang matur nuwun itu ada mbak karena bisa ngeduni adiknya. Makanya itu disebut wa antasma'u bainal ukhtain. Karena normalnya orang hanya tertarik bainal ukhtain, bukan bainal mar'ati wa jaddatiha. Tapi filosofi pelarangannya tetap semuanya dilarang. Al jam'u bainal mar'ah wa kholatiha wa ammatiha wa la bainal mar'ah wa jaddatiha dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya mohon semua pecinta Quran seperti yang dikatakan Pak Mukhlis tadi, jangan takut mendiskusikan hal yang susah. Bagaimanapun harus kita lalui sebagai bentuk cinta kita pada Quran supaya tidak ada lagi orang yang anggap Quran itu ada tanakut, ada tadorub, ada dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.